Terima kasih sudah mampir di Tuvlo Channel. Semoga kabar baik senantiasa menyertai Anda semua. Mari kita berbagi informasi-informasi. Jangan ragu untuk berbagi dan berinteraksi di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan video-video kami selanjutnya. Komando Pasukan Khusus yang biasa disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2, Maijen, yang biasa disebut Danjen Kopassus. Kopassus terdiri dari satuan setingkat brigade yang disebut grup. Setiap grup tersebut membawahi beberapa batalion dan juga satu satuan pendidikan, yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, yang di dalamnya terdapat sekolah komando untuk mencetak pasukan khusus dan sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan spesialisasi anggota Kopassus, serta Satuan Penanggulangan Teror, yaitu Satuan 80 Lacantu Penanggulangan Teror yang sangat krusial peran dan eksistensinya, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Satuan-satuan di Kopassus memiliki kemampuan yang berbeda-beda, di antaranya para komando, sandhi yuda, dan anti-teror. Kopassus terdiri dari 3 grup, yaitu Grup 1 para komando, Grup 2 para komando, dan Grup 3 sandhi yuda. Adapun peran dan kemampuan Kopassus yang krusial, dan eksistensinya diperhitungkan dunia internasional, bahkan ditakuti musuh adalah operasi rahasia, anti-gerilya, operasi pengintaian khusus, perang konvensional maupun unkonvensional, operasi intelijen maupun kontraintelijen, operasi pembebasan sandera, sabotase, dan anti-teror. 3 grup Kopassus tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan sangat mematikan, yang di awal pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah yang melingkupinya. Sebagai pasukan elit TNI yang mengemban misi khusus, Grup 1 bermarkas di Serang, Banten. Sedangkan Grup 2 bermarkas di Kartasura, Jawa Tengah, dan markas Grup 3 berada di Mako Cijantung, Jakarta Timur. Tujuannya adalah untuk memudahkan pergerakan pasukan. Berikut ini perbedaan satuan-satuan di Kopassus yang terdiri dari Grup 1, Grup 2, dan Grup 3 Kopassus. Grup 1 Kopassus para komando. Awalnya Grup 1 dan Grup 2 Kopassus memiliki peran yang sama, yakni para komando, parako. Dalam penugasannya, mereka bisa diterjunkan di mana saja, mulai dari operasi lintas udara hingga penyerbuan amfibi dari laut. Markas Grup 1 Kopassus awalnya berada di Cijantung, Jakarta Timur. Namun karena wilayah Cijantung diperkirakan bakal ramai dan padat, sehingga menyulitkan Kopassus melakukan latihan dan penempatan pasukan akhirnya dipindah ke Serang, Banten. Daerah Serang, yang masih kosong, menjadi lokasi yang sangat ideal untuk penempatan prajurit. Lokasi ini sebenarnya bukan tempat yang asing bagi prajurit Kopassus, karena sudah menjadi tempat latihan penerjunan prajurit Kopassus. Apalagi, rencana pemindahan sudah direncanakan sejak 1970. Dikutip dari buku berjudul Kopassus untuk Indonesia disebutkan, markas Grup 1 Kopassus ini sangat strategis sebagai penjaga pintu barat Pulau Jawa. Lokasi markas ini tepatnya berada di sekitar kawasan industri petrokimia dan industri baja yang dibangun Rusia pada 1960-an yang dikenal dengan Krakatau Steel. Markas Grup 1 Kopassus ini dekat dengan Pelabuhan Merak, memiliki pangkalan udara, Gorda. Lanut ini dibangun oleh Romusha, pekerja paksa, di masa pendudukan Jepang pada 1943. Dibangun di atas lahan seluas 700 hektar, Lanut Gorda memiliki 2 landasan. Grup 1 Kopassus didirikan pada 23 Maret 1963. Pembentukan Grup 1 Kopassus yang saat itu bernama RPKAD dipimpin oleh Kolonel Infanteri Moeng Parhadimulyo dalam sebuah upacara di lapangan Ikada sekarang Monas. Komandan Grup, Danggrup 1 Kopassus pertama adalah Mayor LB Moerdani. Selain LB Moerdani, nama-nama yang pernah menjadi Danggrup 1 Kopassus antara lain Wismoyo Aris Munandar, Pramono Edhi Wibowo. Kekuatan Grup 1
terdiri dari 3.274 personel dalam 4 batalion tempur, yaitu Batalion 11 Atulo Sena Baladika, Batalion 12 Asabha Sena Baladika, Batalion 13 Tikaviro Sena Baladika, Batalion 14 Badrika Sena Baladika. Grup 2 Kopassus Sandi Yuda. Terbentuknya Grup 2 Kopassus Sandi Yuda pada 1962 tidak lepas dari peristiwa sejarah di mana negara tengah menghadapi banyaknya pemberontakan bersenjata, di antaranya DITI, Republik Maluku Selatan, RMS di Ambon, kemudian PRRI Permesta, Operasi Trikora di Irian Barat, dan G30S PKI. Keberadaan Grup 2 Kopassus di Jawa Tengah sangat penting, mengingat daerah tersebut menjadi basis G30S PKI. Kehadiran Kopassus yang saat itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, berhasil memukul pemberontakan komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, 12 Februari 1966, Resimen Para Komando Angkatan Darat, Menparkoad, berubah nama menjadi Puspasussat atau Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat. Akibat perubahan itu, Batalion 2 bertugas melakukan para komando dan sandi Yuda. Selain itu, terjadi peningkatan dari batalion menjadi grup yang membawahi 2 detasemen tempur, yakni Den 21 dan Den 22. Pada 17 Februari 1971, kembali terjadi perubahan nama menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda Angkatan Darat. Praktis Grup 2 menjadi Grup 2 Kopasanda. Markas pun ikut pindah dari Tuguran di Magelang ke Kartosura, Sukoharjo. Pada Januari 1978, markas Grup 2 Sandi Yuda di Tuguran secara bertahap dipindahkan ke Kartasura. Kemudian pada pertengahan tahun di era kepemimpinan Danjen Kopasanda, Brigjen TNI Yogi SM, Grup 3, para komando yang berpangkalan di Kartasura, dibubarkan. Personelnya disebar dimasukkan ke Grup 1, Grup 2, dan Grup 4. Pangkalan Kartasura menjadi Grup 2 sekaligus menjadi Grup Sandi Yuda. Grup 2 Kopassus diperkuat oleh 1.459 prajurit, terdiri dari 3 batalion, yaitu Batalion 21 Buhpala Yudha, Batalion 22 Manggala Yudha, Batalion 23 Danuja Yudha. Grup 3 Kopassus Sandi Yuda. Grup 3 Kopassus dibentuk pada 24 Juli 1967, bermarkas di Mako Cijantung, Jakarta Timur. Berbeda dengan Grup 1 dan Grup 2 yang mengemban misi operasi tempur, pada Grup 3 Sandi Yuda memiliki spesialisasi tambahan, yaitu intelijen. Calon personel di Grup 3 ini diseleksi sangat ketat di internal, mulai dari calon prajurit yang masih pendidikan, hingga personel yang sudah bertugas aktif di kesatuan tetapi punya bakat intelijen, yang kemudian akan dilatih lagi di Pusdikpassus, Batu Jajar, Bandung. Sebab, sebelum pasukan berskala besar diterjunkan, prajurit Grup 3 ini akan diterjunkan untuk melakukan operasi intelijen tempur. Selama mengikuti pendidikan Sandi Yuda, materi pendidikannya adalah intelijen dan pengetahuan pendukung untuk intelijensia di medan operasi, seperti penyamaran, navigasi, bela diri khusus, penggunaan alat-alat khusus intelijen, dan lain-lain. Bahkan, beberapa personel terpilih dari grup ini dikirim lagi untuk sekolah ke pusat pendidikan intelijen militer di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, bahkan Israel. Di antara seluruh jenis prajurit di Kopassus, yang paling spesifik pendidikannya adalah prajurit di Grup 3 Sandi Yuda. Karena kekhususannya tersebut, anggota Grup 3 memiliki spesifikasi tugas perang rahasia berupa clandestine operation, di antaranya combat intel atau intelijen tempur dan counter-insurgency atau kontra pemberontakan. Grup 3 Kopassus terdiri dari Batalion 31 Eka Sandi Yuda Utama, Batalion 32 Apta Sandi Prayudha Utama, Batalion 33 Wira Sandi Yuda Sakti, sejumlah tokoh militer yang pernah menjabat sebagai komandan Grup 3 Kopassus, antara lain
Kolonel Infantri Edi Sudrajat, Kolonel Infantri Sintong Panjaitan, Kolonel Infantri Tarub, Kolonel Infantri Luhut Binsar Panjaitan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves. Ada juga Kolonel Infantri Agus Surya Bakti, Kolonel Infantri Ricard T. Hatampubolon. Selain 3 grup di atas, Kopassus juga memiliki organisasi, antara lain 1 Markas Komando, Mako. Kopassus yang berkedudukan di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. 2 Pusat Pendidikan Latihan Kopassus, Pusdiklatpasus, di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 3 Satuan Sat 81, Penanggulangan Teror Gultor, berkedudukan di Cijantung Pasar Rebo, Jakarta Timur. Terima kasih sudah menyaksikan konten kami sampai selesai. Tentu tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu, selalu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah agar kami dapat berkembang dan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat.